Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waz-zariyati zarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, bahwasanya pada sore hari ini kita bisa dimudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang mulia, yaitu rumahnya Allah, tempat yang mulia yaitu majelis-majelis ilmu, tempat yang mulia yaitu tempat yang dimana kita bisa i'tikaf, yaitu satu tempat yang namanya masjid. Karena tidak semua tempat bisa digunakan untuk i'tikaf kecuali hanya masjid yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita awali dengan niat i'tikaf juga. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita dikasih pahala double oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya pahala ngaji, pahala i'tikaf, ya pahala puasa, ya pahala semuanya kebaikan yang kita lakukan pada sore hari ini. Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang teladan dan contohnya kita tiru, kita teladani mulai dari bangun tidur sampai dengan mau tidur. Bahkan tidur itu sendiri pun kalau kita mencontoh, meneladani apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, termasuk yang diberikan pahala oleh Allah. Jadi tidur kita kalau dari awal kita sudah menyebut Allah dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut, sampai dengan kita dibangunkan lagi oleh Allah, itu dicatat sebagai ibadah. Nah, ini ibadah yang murah, yaitu tidur diawali dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita akan mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Az-Zariyat. Moga yang bawa mushaf atau bawa aplikasi Quran di dalam HP-nya bisa dibuka, kita ngaji bareng-bareng. Kalau hanya mengandalkan telinga, maka kita pahalanya global, pahala ngaji saja. Tapi kalau kita membawa mushaf, kita buka mushafnya, kita kaji per ayatnya, bahkan per kalimat, per kata, dan bahkan per hurufnya, kemudian kita baca, kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka akan diberikan pahala per hurufnya 10 kebaikan. Nah ini maka kita kaji Quran surat Az-Zariyat. Moga dibuka mushafnya atau aplikasi Qurannya di dalam HP kita masing-masing.
supaya kita mendapatkan per hurufnya 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi suratul karimah min suratul makkiyah, min suratil makkiyah. Surat Az-Zariyat ini termasuk bagian dari surat-surat makkiyah. Jadi Quran itu dibagi dua, diklasifikasikan ada makkiyah, ada madaniyah. Bedanya apa? Kalau makkiyah itu adalah surat-surat yang Allah turunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan surat madaniyah adalah surat yang Allah turunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Meskipun ada surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di Mekah, tetapi periodenya setelah Nabi hijrah. Seperti misalnya ayat yang ketiga surat Al-Maidah. Itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala di Mekah ketika Rasulullah SAW haji wada. Tetapi suratnya dikelompokkan, digolongkan sebagai surat madaniyah. Karena peristiwa turunnya surat itu setelah Nabi SAW hijrah. Jadi bedanya Makkah dan Madaniyah adalah periodisasi dari setelah Nabi hijrah atau sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Jadi kalau ada misalnya surat Makkiyah, kita gambarannya tahu. Oh, ini surat Madaniyah, berarti gambarannya tahu. Dalam surat-surat Makkiyah ini, sebagaimana umumnya surat Makkiyah menjelaskan tentang keimanan, menjelaskan tentang usuluddin, pokok-pokok daripada keimanan, pokok-pokok agama, menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang hari akhir. Ini diantara poin-poin yang sering diungkap, sering dibicarakan, sering diajarkan di dalam surat-surat Makkiyah. Karena memang surat Makkiyah ini biasanya menanamkan akidah. Bahkan Nabi SAW selama 13 tahun berada di Mekah itu hanya berkutat masalah akidah, masalah keyakinan, menanamkan ke dalam hati para sahabat itu akidah yang kuat, akidah yang kokoh. Sehingga keyakinan para sahabatnya Rasulullah SAW itu begitu kuat, tidak tergoyahkan. Makanya disifati periodisasi atau periode terbaik setelah zaman Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW adalah zamannya para sahabat, karena sahabat langsung dididik oleh Rasulullah SAW. Jadi ditempa keimanannya, ditempa tauhidnya, sehingga mantap. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat ini diawali dengan ayat-ayatnya Allah yang isinya sumpah. Jadi Allah berulang kali bersumpah atas nama makhluknya. Dalam tafsir dijelaskan kalau Allah itu bersumpah dalam ayat-ayatnya, mengawali ayat-ayatnya, itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada ketersinggungan. Jadi seolah-olah Allah itu seperti tersinggung kalau Allah itu didustakan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dikenal. Padahal Allah itu punya sifat az-zahir wal batin. Allah punya sifat az-zahir yang maha cetha welo-welo, yang maha tampak. Allah yang maha jelas, yang maha tampak kok sampai tidak dikenal oleh makhluknya. Ini kan kebanggaan. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul, yang itu adalah
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada manusia, mengenalkan manusia kepada Tuhannya, itu pun banyak didustakan oleh orang-orang yang didakwai oleh para nabi dan para rasul. Jadi saking gemesnya Allah ini, kalau kita nggak dipercaya sama orang kan, akhirnya kita muncul dan keluar kalimat sumpahnya. Misalnya kita janjian sama seseorang, kemudian kita mungkin ada satu alasan atau satu sebab tertentu, mungkin telat, terlambat, atau mungkin nggak jadi datang. Kemudian orang yang janji dengan kita kemudian nuduh yang macam-macam. Ini kita kadang muncul sumpahnya, sumpah demi Allah, ini ada masalah, ini ada hal yang menyebabkan aku nggak bisa menepati janji. Atau misalnya kita berhutang, ditagih, iya besok, sumpah besok. Artinya sumpah ini menunjukkan bahwa ini adalah kalimat penegas, kalimat yang sungguh-sungguh diucapkan karena sudah muncak marahnya Allah Subhanahu wa taala. Wong Allah yang maha tampak kok sampai nggak dikenal oleh makhluk. Wong Allah sudah memutuskan para nabi, para rasul supaya mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala, kok didustakan. Kemudian muncul sumpahnya Allah. Bahkan dalam surat Az-Zariyat ini berulang kali Allah bersumpah, waz-zariyati zarwa, fal hamilati wiqra, fal jariyati yusra, fal muqassimati amra. Jadi diulang-ulang sumpahnya Allah, benar, demi dan demi. Jadi sumpah Allah ini satu. Jadi kata para ulama, kalau Allah bersumpah, ini artinya ada ketersinggungan. Allah yang maha tampak kok sampai nggak dikenal. Yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya ketika Allah bersumpah, berarti setelah sumpahnya Allah ini ada pesan penting dari Allah yang wajib kita perhatikan. Nanti kita akan kupas kira-kira apa saja pesannya Allah setelah bersumpah. Jadi kalimat yang setelah sumpahnya Allah ini adalah kalimat yang penting, kalimat yang kita tidak boleh untuk mengabaikan, karena ini adalah pelajaran bagi kita, panduan hidup bagi kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa isi sumpah Allah di dalam surat Az-Zariyat? Yang pertama, Allah bersumpah waz-zariyati zarwa, dan demi angin yang menerbangkan. Angin yang ketika berhembus dengan kencang ini seringkali menerbangkan. Ketika terik panas, ada kendaraan, apakah misalnya kuda, kalau dulu yang dipakai untuk kendaraan, bahkan kuda yang dipakai untuk berperang dalam keadaan dipacu dengan kencang, akhirnya anginnya menghembuskan dari debu-debu sehingga berterbangan. Atau ketika kita berjalan dengan kendaraan kita, motor atau mobil, dalam keadaan panas yang terik, kita mengendari motor dan mobilnya agak banter, yang kemudian karena tiupan angin kemudian debunya berhembus. Atau ketika ada angin yang berhembus dengan kencang sampai debunya itu berterbangan, maka ketahuilah bahwa saat-saat yang semacam itu adalah saat di mana Allah menjadikan sebagai sumpahnya Allah. Jadi peristiwa berterbangannya debu ketika angin menghembus dengan kencang, sebab apapun, kalau peristiwa turunnya ayat ini berkaitan dengan kuda yang dipakai untuk berperang, kemudian berhembus dengan kencang, akhirnya debu-debu itu berterbangan. Nah, saat-saat seperti itulah yang kemudian Allah bersumpah. Artinya itu adalah peristiwa di mana Allah pernah bersumpah. Yang kedua adalah fal hamilati wiqra.
demi awan yang mengandung hujan, yang menggiring hujan. Jadi awan yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin peristiwanya terjadinya awan itu jauh berada di tempat kita. Apakah mungkin peristiwa terjadinya awan itu di atas Samudra Hindia atau di tempat-tempat yang lain? Kemudian Allah menginginkan bahwasanya awan ini supaya digiring ke tempat tertentu, supaya terjadi turun hujan. Dengan turun hujan kemudian tanahnya ini kemudian menjadi hidup. Yang asalnya kering kerontang, yang asalnya tidak tumbuh-tumbuhan, kemudian Allah takdirkan dengan diturunkannya hujan, maka akan menjadi bumi yang hidup. Maka peristiwa seperti ini, mendung yang Allah jadikan mendung ini, mungkin terjadinya awan itu asalnya jauh dari tempat kita, tapi melalui malaikat yang menggiring awan ini kemudian ditempatkan di tempat tertentu yang akan menjadi rizki bagi penduduk setempat. Dengan adanya hujan yang turun, ini adalah peristiwa ayat-ayatnya Allah yang sebetulnya harus kita pahami. Maka mungkin teman-teman yang kuliah di Undip, yang bagian astronomi atau bagian tentang memahami tentang karakter-karakter alam, ini sebetulnya adalah termasuk bagian yang Allah pernah bersumpah atas namanya. Jadi Allah pernah bersumpah atas nama kondisi ketika awan itu kemudian digiring. Makanya bahasanya adalah falhamilati wiqra. Maka ketahuilah kita harusnya punya pemahaman bahwasanya alam makrokosmos ini sebetulnya juga adalah ayat-ayatnya Allah. Maka semakin kita menggali ayatnya Allah, apakah kita misalnya belajar tentang astronomi, belajar tentang geodesi, belajar tentang alam semesta ini, biologi, botani dan lain sebagainya, itu sebetulnya panjenengan sedang belajar agama, belajar tentang ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ada kesalahpahaman kita seolah-olah kalau belajar agama itu hanya belajar Quran dan hadis, dan menganggap ilmu-ilmu yang lain itu bukan ilmu agama. Ini sebetulnya kesalahan dasar kita. Padahal dulu Al-Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan ada ilmu agama, ada ilmu umum. Itu tujuannya hanya untuk memudahkan kita supaya kita ini ada fokus di dalam belajar. Tapi tidak menafikan bahwa yang disebut sebagai ilmu umum itu bukan yang dimaksud sebagai ilmu yang non agama, bukan. Jadi kalau panjenengan misalnya belajar apapun di semua fakultas yang kalau menurut kita itu non agama, itu sebetulnya panjenengan sedang belajar tentang agama. Karena apa? Agama itu yang menjelaskan astronomi, agama juga menjelaskan ilmu bumi, agama juga menjelaskan tentang sosial, agama juga menjelaskan masalah hukum. Semuanya itu adalah koridor ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di dalam ayat ini cuma bersumpah falhamilati wiqra, demi suasana kondisi alam yang ketika Allah Subhanahu wa taala menjalankan, menggiring awan itu, kemudian ditempatkan salah satu tempat yang ditakdir oleh Allah untuk menjadi rizki dari para penduduknya. Maka sebetulnya kalau kita kemudian mendapatkan bagian rizki Allah berupa hujan, ini harusnya kita bersyukur. Karena apa? Saat itu kita diberikan rizki yang luar biasa. Fal jariyati yusra. Kemudian Allah bersumpah fal jariyati, dan demi yang kapal-kapal yang bisa berjalan, kapal-kapal yang bisa mengapung, yusra dengan mudahnya di air.
Dengan mudahnya kapal-kapal itu bisa mengarungi lautan, bahkan samudra, bahkan antar samudra. Saat kondisi kita misalnya melihat di pelabuhan ada perahu yang begitu beratnya bertonton, kok bisa mengapung di atas air. Kenapa demikian? Karena memang Allah berikan ilmu kepada manusia bagaimana supaya bisa menjadikan kita itu bisa berjalan di atas air. Yang awalnya sebelum Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam diturunkan ke muka bumi ini, alam semesta ini hampir-hampir tidak bisa ditempati oleh manusia. Bumi ini apapun, dari mulai flora dan faunanya, airnya, bahkan anginnya pun tidak bersahabat dengan manusia. Air yang bergejolak dengan gelombang yang sangat tinggi, angin juga yang berjalan bertiup dengan kencangnya. Kemudian semua itu alam semesta ini ditaskhir, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasrihir riyah. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan, dan Allah menundukkan, mentaskhir ar-riyah, yaitu angin, sehingga angin sekarang menjadi sepoi-sepoi, bersahabat dengan kita. Andai kata angin ini tidak ditundukkan, maka kita tidak akan bisa bernafas dengan enak. Karena apa? Hembusannya begitu kencang. Ketika kita di pantai, di laut pun sama. Allah mentaskhir perjalanan angin, perjalanan daripada air, sehingga apa? Gelombangnya itu kemudian menjadi bisa dikendalikan oleh manusia. Kita bisa berjalan menggunakan sampan, menggunakan perahu, bisa mengarungi lautan, mengarungi samudra yang begitu luas. Karena apa? Karena tadi Allah sudah menundukkan air supaya air ini bisa dimanfaatkan dan didaya gunakan untuk kepentingan dan kebutuhan manusia. Kenapa Allah menundukkan alam semesta ini kepada kita? Supaya nurut kepada kita, karena supaya alam memberikan kontribusi membantu manusia sebagai khalifatullah fil ardh. Jadi karena manusia akan disiapkan menjadi khalifah, pemakmur di muka bumi, Allah siapkan segala fasilitasnya. Angin yang asalnya berhembus dengan kencang tidak bisa terkendali, kemudian ditundukkan oleh Allah. Air yang asalnya gelombangnya begitu dahsyat juga ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hidup di bumi ini sudah nyaman. Nah, pertanyaannya seringkali sekarang alam mulai berdemo. Angin juga kadang-kadang datang begitu dahsyat. Ada yang namanya tornado, ada yang namanya puting beliung, ada macam-macam alam yang sebetulnya mereka itu demo kepada kita. Wong sudah ditundukkan, kok manusia yang disuruh menjadi khalifatullah fil ardh tidak mau tunduk kepada hukum-hukumnya Allah. Akhirnya apa? Alam semesta ini akhirnya berdiri, mengingatkan kita supaya kita terus berada di jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membaca fal jariyati yusra, demi kapal yang berjalan di atas air, yusra, dengan mudahnya. Karena apa? Karena semuanya itu sudah ditundukkan oleh Allah, dan karena manusia dibekali ilmu pengetahuan, sehingga bisa membuat alat yang bisa berjalan di atas air. Jadi ini semuanya alat. Teman-teman mahasiswa yang kuliah di kelautan, itu sebetulnya kalau panjenengan ngaji kelautan, itu ngaji ayatnya Allah. Bahwa di situ kita kenal dengan Allah ya karena kenal laut. Bagaimana mungkin kita bisa mengarungi lautan kalau Allah tidak menundukkannya? Maka disitulah letak tampak jelasnya Allah. Seperti tadi, Allah itu punya sifat Az-Zahir, yang maha tampak, yang maha jelas, yang cetha welo-welo.
tidak ada hijabnya. Kok sampai kita terhijab tidak kenal Allah Subhanahu wa taala? Yo banget. Keterlaluan. Makanya Allah bersumpah, Fazariyati zarwa fal hamilati wiqra fal jariyati yusra. Sumpahnya Allah terus karena Allah saking bedeg-degnya istilahnya kita, saking marahnya. Wong Tuhan yang maha mencipta kita kok enggak dikenal. Makanya tugas kita, kewajiban kita pertama ini sebetulnya bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Tapi kewajiban kita yang pertama menurut para ahli akidah, ahli tauhid, awal wajibil 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqali. Kewajiban manusia yang pertama adalah ma'rifatul ilah, kenal dengan Tuhan. Kenal dengan yang menciptakan kita. Kenal dengan yang memberikan rezeki kita. Jadi semua apapun yang kita pelajari di kampus, di sekolahan, harusnya semua pelajaran itu harus mengenalkan kita kepada Tuhan. Ya Allah, saya kuliah di kelautan, maka kelautan ini harus menjadikan aku kenal dengan Tuhan. Karena begitu banyaknya ayat-ayat yang ada di sana. Karena begitu banyaknya makhluk-makhluk Allah yang ada di sana. Kalau saya belajar di kelautan kok enggak kenal Tuhan, sungguh keterlaluan. Dan Allah sangat marah. Kalau saya belajar atau teman-teman belajar di kedokteran, harusnya di kedokteran ini panjenengan harus kenal Tuhan terlebih dahulu. Begitu dahsyatnya Allah menciptakan anatomi tubuh kita, dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Bahkan dokter sehebat apapun belum bisa menciptakan sesuatu yang sama seperti yang Allah ciptakan. Sehingga apa? Kita bisa mengucapkan Subhana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya ternyata yang Kau ciptakan ini enggak ada yang sia-sia. Semuanya punya manfaatnya masing-masing. Ini adalah kenal dengan Allah. Apapun, ketika kita yang bersekolah, kuliah di manajemen rancang bangunan sipil dan lain sebagainya, harusnya kita bisa menemukan Allah dalam rancangan-rancangan bangun kita. Iya ya, kita membuat satu bangunan saja didesain, yang sudah didesain dengan apik, dengan teliti, itu saja masih ada kekurangannya. Allah mendesain dan membangun langit tanpa tiang, yang dari sejak diciptakan sampai sekarang, sampai dengan nanti kiamat masih eksis. Langit yang diciptakan tanpa tiang begitu indahnya. Allah yang menciptakan bangunan, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan bumi tanpa celah. Ini kalau kita orang-orang sipil pasti akan menemukan Allah dalam rancang bangun yang kita buat. Artinya apa ya Allah? Saya sudah membangun, merancang satu bangunan, ternyata tidak ada apa-apanya dengan rancangan-Mu ya Allah. Ini kemudian akhirnya apa? Kita kenal terhadap zat yang menciptakan alam makrokosmos, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung saja ini tadi saya sampaikan bahwa Allah setelah menyampaikan dari sumpah-sumpahnya biasanya ada informasi yang penting. Apa yang penting dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena waktunya sudah mepet, saya langsung saja. Yang pertama, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Jadi kata Allah, innama tu'aduna lawaqi', yang dijanjikan Allah itu sungguh pasti akan terjadi. Satu, kalau Allah sudah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan nulayani janji. Allah tidak akan mengingkari janji. Setiap yang dijanjikan Allah pasti akan terjadi. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Satu,
janjinya Allah, orang yang bertakwa pasti akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, bagaimana kita kemudian menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang muttaqi? Ini harus kita betul-betul camkan dalam hati. Kita harus punya planning supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri orang yang bertakwa supaya kita bisa mengukur diri. Satu, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kanu, mereka orang-orang yang pengen jadi orang yang bertakwa, qalilan cirinya adalah sedikit sekali minal laili di malam hari, ma yahjaun meletakkan lambungnya ke tempat tidur. Satu, sekali lagi, ciri orang yang pengen bertakwa sedikit sekali meletakkan lambungnya di atas tempat tidur. Maka mari kita punya tradisi menghidupkan malam-malam sehingga kita digolongkan sebagai orang yang bertakwa. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi